baca bersama kita tarjim sampai pada surat An-Nisa ya. 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh ya, mari kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna ar-rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min zalika fahum syuraka'u fi thuluthi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudarrin wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Seperti biasa, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, suatu hari dengan berjalan kaki, Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq menjengukku, kata Jabir bin Abdullah, yang sakit parah di tempat Bani Salam. Saat mereka itu tiba, aku tidak sadarkan diri. Lalu Rasulullah Muhammad berwudu dan memercikkan air, beberapa tetes air wudu kepada. Aku sadar. Lalu aku berkata, kata Jabir, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan atas harta yang kumiliki? Maka turunlah ayat-ayat ini. Yang perlu diketahui sekedar informasi, Jabir bin Abdullah di akhir hidupnya adalah orang kaya, salah satu orang kaya. Jabir bin Abdullah salah satu orang kaya. Yang kayanya Jabir ini terkenal orang yang amat sangat taat kepada ibundanya ya. Jabir ini salah satu sahabat yang amat sangat taat kepada ibundanya. Suksesnya Jabir bin Abdullah diantaranya oleh sebab doa ibundanya, dan tidak ada masalah dengan ibundanya. Jadi di akhir riwayat hidup beliau, Jabir ini termasuk salah satu orang kaya yang didoain masuk surga sama Allah, sama Nabi. Di antaranya 10 orang sahabat, Jabir bin Abdullah di antaranya. Nah, Bapak-bapak, ketika makanya ini pertemuan kita kemarin ya, waris itu boleh atau bisa dibagi sebelum si pewaris meninggal dunia. Ini diantaranya kisahnya ya. Sebenarnya banyak. Hampir seluruh sahabat-sahabat Nabi itu rata-rata membagi harta warisnya kepada ahli warisnya itu rata-rata sebelum meninggal. Tapi ada pula yang sudah meninggal. Bapak, kalau jenengan tanya, bagaimana Ustaz dengan Rasulullah Muhammad sendiri? Ya, bagaimana Ustaz dengan Rasulullah? Subhanallah.
Jadi sebelum meninggal, Rasulullah itu sebelum meninggal, hampir harta-hartanya itu diberikan kepada orang, diwakafkan, diwakafkan. Walaupun beliau sendiri pesan kepada umat dan sahabatnya, ojo kowe ngono, kowe butuh keturunan sing kuat. Waktu ayat 9, ya, wal yakhshal ladzina law taraku dzurriyyatan di'afan. Masih ingat yang ayat 9? Itu pesannya Allah. Tapi justru Nabi sendiri sebelum menjelang akhir hayat beliau, hampir seluruhnya, terutama tanah-tanah turunan, tanah-tanah harta milik Nabi, warisan yang pernah didapat dari kakek dan ayahnya, itu rata-rata, serta hasil dari pembelian beliau sendiri, itu rata-rata semuanya disedekahkan dan diinfakkan kepada masyarakat Madinah dan kepada masyarakat Mekah. Kalau yang ahli waris turunan didapat dari kakek garis bapak, beliau infakkan, beliau berikan kepada Masjidil Haram yang banyak. Sampai termasuk harta yang ditinggalkan atau rumah yang ditinggalkan milik Khadijah ataupun milik Rasulullah sendiri diberikan. Ya. Kemudian bagaimana dengan putri-putri Nabi? Putri-putri Nabi diberikan secukupnya. Secukupnya. Bahkan satu riwayat putri-putri Nabi itu ditinggalkan, tidak diwarisi sepotong harta apapun kecuali tanah yang dia pijak sebagai bentuk rumah. Yang kedua, tidak ada yang lain kecuali Al-Quran yang ditinggalkan oleh Abah. Gitu. Sementara kalau menjenengan jangan, walaupun Nabi itu menyuruh ojo sampai ditinggalkan, ojo sampai ninggali anak putu yang enggak kuat atau yang lemah. Jadi itu memang anjuran Allah, tapi jangan saya dibantah dengan realita kondisional keluarga baginda Nabi atau terhadap baginda Nabi sendiri. Sama dengan kalau saya cerita, kita ini korban wajib ya wis apa? Ya kambing siji, ya. Kambing siji wajib ya. Korban. Oh iya. Mulai Pak ya, itu. Nah, tapi baginda Nabi sendiri jangan tanya korbannya Nabi. Nabi itu kalau korban gak ukuran, ngirim sapi itu bolu sok dikirim. Ya, jangan tanya. Makanya apa yang dikemukakan oleh Aisyah, jangan sekali kau tanya tentang bagaimana sedekah, infak atau zakatnya Nabi. Tidak karu-karuan Nabi itu kalau memberi itu Allah. Itu hebatnya Muhammad. Beda biasa ngomong, beda. Nek ke awak dhewe, masya Allah, dan nek ke Gusti Allah, ya masya Allah, gak belas. Inilah, kenapa Bapak? Kenapa ngendikan Gusti Allah? Walakum, bagi kamu. Lakum, kata tunjuk ganti laki-laki jamak. Kalau sudah Allah menunjuk dan kata ganti laki-laki jamak, berarti itu bisa suami atau istri. Walakum, dan bagi kamu semua, yang dimaksudkan adalah pasangan suami istri, nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagianmu separuh. Sing mati sing lanang, sing mati sing wedok. Separuh dari harta yang ditinggalkan itu adalah milik salah satu pasangan yang masih hidup, tapi dengan syarat ilam takullahu walad, bila mana si pasangan suami istri itu tidak punya anak. Ya, jadi gono gini itu bisa terjadi, dapat separuh seperti kebiasaan orang Jawa. Nek bebujuan pasangan suami istri itu tidak punya anak. Nek nang Indonesia gak.
masih anake akeh apa menembok enom. Mesti jaluk gono gindol. Walaupun anaknya akeh, gono gindol. Ya, jaluk separuh jeret. Padahal itu tidak dibenarkan. Oleh, jaluk separuh oleh. Nek gak duwe anak siji, loro. Perlu diketahui, nek harta yang didapat itu bukan harta asal. Paham ya? Harta asal itu artinya apa? Bukan dari pemberian warisan dari orang tua salah satu. Terutama bagi si suami, terutama hartanya si suami. Nah, hartanya istri enak ngumpul. Ya, enaknya. Rabi wong sugih, wong wedok sugih ku enak apa? Gak kalong blas dunyane. Makanya wong wedok sak donya rata-rata kok kabeh padha. Gotekmu jare wong wedok. Gotekku, yo gotekku. Ayo, Mas yo ngerti aku. Ngoten Pak Bapak. Nggih padha niku. Iya kan? Rata-rata semuanya begitu. Jadi bapak-bapak ojo nelongso nek bojone ngepek PKB. Coba jadi air. Ya, setuju apa enggak? Pak Yahya setuju apa enggak? Ojo guyu le. Ya, setuju berarti. Setuju kan berarti enggak? Oh ya wis. Ya wis. Ya. Halo wis. Tenang ya, sudah wis. Ya, ini. Jadi bapak-bapak jangan kaget, itu memang sudah tabiat dan itu dibentuk. Makanya yang saya ceritakan sering saya bawakan apa? Rabi siji itu senengi saja bojo saya sak jeding. Bojo siji bojo loro tetep senengi saja bojo saya rong jeding. Jadi ibu. Kalau wedok ngepek dunyane wong anak anyet. Ya, makanya ngapunten bapak-bapak, nek kape rapi yo gak apa-apa. Tapi dengan syarat luwih tuwa, luwih sugih. Sebab apa jadi gak ngriwi bojo sing tuwek. Lho ngene apa mboten? Wong saiki tambah golek bojo sing luwih enom, sing luwih ayu, sing luwih montok, sing luwih menor. Lho ya. Apa yang terjadi? Ya luwih lara. Alah, apa meneh sing wis tuwek-tuwek koyo aku, koyo Pak Ko. Napa? Jenengan? Masih. 17 tahun. Oh, 17 tahun. Yang Bapak, Pak? Alah, senengnya itu sakiro. Jadi, sekedar hanya mengingatkan kaiso apa dhewe. Dan tidak ada cerita wong lanang iku iso ngalahno wong wedok. Gak ono, Pak. Jambul wanen nek ada ono wong lanang iso ngalahno wong wedok gak ono. Bener? Terutama urusan di atas kasur. Gak ono ceritane wong lanang sing iso menang ngalahno wong wedok gak ono. Makanya juga kabeh macem itu golek yo paling ngono iku kan. Bener gak? Sebab nek ada sampai ada ono wong lanang iso ngalahno wong wedok, gak payu dodol obat kuat. Jamu kuat, obat kuat ke sapa? Gak ono ke wong wedok ke sapa? Es. Ke sapa? Ke wong lanang. Gak ono ke wong wedok. Sik, tak terusno dhisik, tak guyon dhisik ya. Fa in kana lahunna walad, maka apabila para istri itu punya anak, ya seandainya yang mati laki-laki, terus istri itu punya anak, falakumur rubu, maka istri yang ditinggalkan oleh suami itu, atau suami yang ditinggalkan oleh istri itu, falakumur rubu, haknya mendapatkan 1/4 nek duwe anak lanang ta anak wedok. Prinsip wong lanang ta wong wedok sing ditinggal mati ambek bojone, wong lanang atau wong wedok, prinsip dapat 1/4. Sekali lagi, ini masih hukum-hukum pokok loh Pak. Ini masih hukum-hukum pokok.
belum nanti ada masalah-masalah dan belum pembagian detail. Prinsip nek gak duwe anak separuh, nek duwe anak seperempat, diketok meneh. Lanjut. Mimma tarakna mim ba'di wasiyatin. Seperempat dari apa yang ditinggalkan mim ba'di wasiyatin yusina biha, yang mana telah menjadi wasiat. Yusina bi, kalimat itu jamak. Yusina biha artinya apa? Yang wasiat itu disepakati oleh semua yang telah diwasiatkan, yang telah mereka wasiatkan. Artinya apa? Wasiat yang telah disepakati oleh semua. Oleh semua ini oleh siapa? Baik oleh si yang meninggal, entah bapak atau ibunya. Yang kedua, ya, bapak atau ibunya ini suami atau istri itu tadi. Yang kedua siapa? Ahli warisnya. Wasiat. Makanya di situ Allah mengemukakan yusina biha, wasiat yang telah disepakati bersama. Ya, ini wasiat ini tidak bisa diganggu gugat. Jadi makanya kemarin yang saya terangkan Pak Buku, harta waris itu dibagi setelah menunaikan wasiat. Wakaf. Yusina biha audain, atau menyelesaikan urusan hutang piutang, bayar ke nyaur hutang. Jadi kalau seumpama duwe hutang ya diselesaikan dhisik utange. Nek seumpama iki bapak biyen tau pesen iki tanah iki jadi dikon nggih langgar. Nggih langgar. Utawa iki tanah sing sampeyan iki ambek bapak dikekno wong kampung gede dalan tembusan. Ya. Ngono iku sing biasane anake sing seragam. Kok iso iki nang apa sertifikate bapak iki tanah. Pak iso wakil wong kampung dibuntu. Ya. Wah, gitu ya. Masjid dalam masjid Didol. Wah, yo. Ya betul. Masjid Didol. Jalan dibuntu. Makanya dulu bapak-bapak, kalau kampung-kampung lama rata-rata dari rumah ke rumah itu kan mesti ono apa? Nah, ono gange, lombongan nek jare wong suwek-suwek ben ono lombongan. Lombongan opo ya kan? Liwat lombongan ae. Gang sing gedhe. Nek dari rumah ke rumah selanya itu apa nek jare wong Surabaya? Lompongan. Bener ya? Lompongan nih jadi Surabaya. Ngenteng ya akeh lompongan. Si akeh ngenteng lompongan. Lompongan. Nah, barang kene anake difefetno. Bangun difefetno sesuai dengan tanahnya. Difefetno kamu lompongan ya. Nek omah biyen nek kepingin gawe lompongan, ngedekno, nek kepingin duwe lompongan ngedekno omah. Tapi nek saiki duduk koyo ngono iku, Mas yo ngedekno mak gurung karuan duwe lompongan saiki. Padha ambek wong kepingin longan gak duwe dipan. Kepingin longan gak duwe dipan. Lho bener gak? Ternyata bener. Wong saiki ku duwe dipan gak duwe longan. Lho percaya? Spripet sing tumpul. Ya. Gak duwe longan. Padha nek biyen peribahasa wong Surabaya biyen nek kepengin duwe lompongan bangun omah. Engko lak duwe lompongan. Iku Surabaya biyen. Surabaya saiki masih kok bangun omah kurung karuan duwe lompongan. Padha ambek nek kepengin duwe longan golek dipan. Ya. Saiki wong saiki masih kok tuku dipan yo gak duwe longan. Lho ya. Iki lho saiki saking serakai. Mimba diwasiatin setelah memenuhi wasiat yusina biha, yang telah diwasiatkan kepada mereka. Bapak-bapak, saya tidak menggunakan kalimat yusina biha ini sebagai
sebagai fi'il mudhari yang apa ya, yang mazkur, fi'il mudhari yang mazkur, tapi justru saya artikan fi'il mudhari ini yang majhul, bukan mazkur. Ada majhul, ada mazkur. Mazkur itu dari kata dasar zohiron, apa, yang nyata. Ya, kalau majhul itu kiasan, artinya Bapak-bapak, wasiyati yusina biha, boleh jadi wasiat yang telah diwasiatkan oleh si bapak kepada anak-anaknya. Kalau saya menggunakan kalimat ini, saya artikan fi'il mudhari yang majhul. Artinya apa? Wasiat yang telah disepakati bersama. Ya. Makanya tadi saya bahas kelongan dan lombongan tadi, iku wong Surabaya biyen. Nah, wong Surabaya saiki gak duwe lombongan ya gak duwe longan. Wasiat kalau itu di fi'il mudhari yang dimaknai dengan fi'il mudhari yang mazkur, itu betul orang tua yang memberi wasiat kepada anak-anaknya. Tapi sekarang enggak bisa kayak begitu. Ya. Makanya Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman sesuai dengan keadaan. Kenapa? Karena memang bisa diartikan bukan hanya mazkur, tapi juga majhul. Apa itu artinya? Wasiat yang telah disepakati bersama. Bapak ini mau wasiat kok lemah sebelah kono iki gawe langgar. Cok diutik sing kene dumen sampe dulur-dulur. Tapi kalau ini hanya dikemukakan hanya pada satu anak wasiat ini, tidak yang lain mengetahui, apa yang terjadi? Didel. Nah, makanya saya saat ini fi'il mudhari yang ini bukan saya artikan mazkur, tapi saya artikan majhul. Artinya apa? Yang namanya wasiat itu harus diberikan kesaksian bersama. Baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, yang penting yang mengetahui itu bukan hanya satu orang ahli waris. Paham ya Bapak-bapak ini? Kenapa ini kalau saya artikan majhul? Ya ini tadi, banyak kejadian anak-anak ini mengingkari sebab itu urusan lemah, itu urusan duit. Ya. Sama, makanya wasiat itu harus disepakati atau diketahui oleh ahli waris bersama. Audain, nah ini kali gelem, ini kali gelem, masih gak digelem pun kabeh, kali gelem kali sok bapakmu itu, kon kesayangan sing tetek duwe bepon kok ya, kau sok tetek kon ben beli, sing teman-teman sing dadut nang kene, nang lauran sok ben kon balak-balik kecekel kowe. Bapak iku biyen sing entekno donya ya kon. Saiki utange ya saluran nek perkara utang masih yo ero kabeh uncal-uncalan. Tapi nek perkara warisan, wasiat, wakaf masih yo ero kabeh. Cara Surabaya nih. Bener kan? Aku sok. Bapak ketemu, padahal ngomong. Apa nek utang mau padahal krungu. Kau sok kanca, kau sayangan, duding-dudingan. Ya, itulah fenomena manusia. Bapak. Nah, kalau boleh saya artikan, justru saya artikan bahasa interval, Pak. Kalau fenomena yang terjadi kalau sudah wasiat itu direbut untuk dimiliki, kalau sudah utang itu direbut untuk dilemparkan. Bapak-bapak yang terhormat, kalau seandainya itu terjadi pada panjenengan, saya minta tolong rebutan utang, rebutan untuk Anda miliki. Jangan Anda ikut melempar, rebutan utang. Tapi kalau untuk wasiat, jangan sekali-sekali Anda untuk ikut memiliki, lemparkan. Justru itulah bentuk kasih sayang jenengan kepada orang tua jenengan. Karena apa? Orang yang mati, walaupun dia
duwe sangkut paut utang sakno gak iso mlebu swarga. Utang iso wae. Ya operasi ya wis. Utang ya wis. Wakil. Selamat ono perjanjiannya nek mati. Aku pun tahu fakir lunas. Asuransi ya, iya. Selamat deh. Coba sih ngomong gak ono aturan di asuransi no. Mati ku gak lunas ya termasuk mbakku barang bapakku utangnya awak. Lho ya. Iku mau. Karena utang depan barang mati. Dada merdeka. Coba onda nyonyol. Nah, cuman itu tadi nek di biro. Sekarang kalau ke pribadi. Makanya ternyata orang suka utang itu penyakit, Pak. Penyakit, Pak. Ya, mereka berdoa jadi biasa nosok nanti operasi. Ya, ada itu gak nyawa dulu lah kita. Operasi siapa nih? Pak ya, Pak. Oh, Pak Kuku saya gitu. Tapi dia Pak ya. Biar dia ini sambat tok ngeres-gares kalau duit utang tok sak kelumbu. Duman THR ono suwean kertas. Lho bener. Utang itu kakean. Nah, makanya saya kembalikan lagi Bapak-bapak. Ya, ternyata orang utang itu penyakit. Surawani. Boyo utang. Urip nang Surabaya kudu wani utang. Nek Gresik kudu wani utang kudu. Nekatan Gresik. Wani ngebon. Wani nyele, Pak. Itu utang wani nyele. Hasilnya disik, nyele disik, hasilnya disik. Ya, bodoh aja aslinya. Tak lanjutin. Jadi utang ya. Walahunna apabila mereka para istri itu walahunna apabila para istri itu akhrubu sudah dapat seperempat mimma taraktum seperti apa yang telah kamu tinggalkan harta warisan itu illam yakul lahu walad apabila para istri itu tidak punya anak ya tadi kan separuh ya benar itu bila mana tidak punya utang tidak punya wasiat. Tapi kalau sampai si suami ini meninggal, bodoh utang, bodoh wasiat, jatah ya, jadi seperempat, ya, diperkecil lagi seperempat. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lahu walad apabila tidak punya anak. Lanjut. Fa in kana lakum walad, namun bila mana kamu punya anak. Ada yang mengartikan ini maksudnya anak-anak gawan. Ya, kayak kawin karo rondo. Maka dikawin karo rondo, jagain rondo sih dikawin ini seperempat. Ada ulama yang berpendapat ini yang dimaksudkan walau rubu mimma taraktum ilam yakul lakum walad itu apabila saya duduk rabi untuk rondo. Rondo ini gak nggawa anak, aku yo gak nggawa anak, yo gak duwe anak. Rondo sing tak rabi aku wis sugih iki mau entuk seperempat. Ada yang berpendapat demikian. Betul memang, betul. Memang begitu, betul di antaranya. Saya lanjutin ya. Fa in kana lakum walad, namun bila mana saya si suami punya anak walakum walad, punya anak laki-laki, saya duduk duwe anak lanang, gak usah kakek siji ae. Umpama anak lanang aku pegatan karo bojoku, anakku lanang melu aku atau gak melu aku tapi melu bojoku, tapi aku duwe anak lanang, rabi untuk rondo ya, rabi untuk rondo. Umpama Risti Kagur iki rabi karo aku. Bukan orang sing tau esok kaya lah gak apa-apa tak saleh. Ngamuk lah kabeh. Sale Maya Estiati wis duwe calon ae. Boleh
dapat 1/8. Ya, saya punya anak, istri saya dapat 1/8. Mimma taraktum, dari apa yang kamu tinggalkan, mimba diwasiatin, setelah dipotongnya wasiat, tusu nabiya, yang telah kamu wasiatkan. Oh, yang pertama tadi mimba diwasiatin ya bukan tak ya, pakai ya, si nabiya, benar. Tapi yang kedua mimba diwasiatin nabiya, ya, nabiya. Apa ini artinya? Sama-sama wasiat. Kalau yang pertama tadi saya mengartikan kesepakatan bersama, karena pakai fiil mudhari mazhur, ya, fiil mudhari mazhur. Ini sama, fiil mudhari mazhur tapi yang jamak muzakkar. Kata tunjuknya langsung, artinya apa? Seumpama saya tadi duda kaya, saya menikah sampai janda mau saya punya anak. Ketika saya berwasiat itu, janda ini gelem gak gelem, iso gak iso, ngerti gak ngerti, itu apa kata saya? Karena saya sudah kaya sebelum mendapatkan istri, dia kan? Karena posisi saya iki mau donya itu mau duduk tak golek, duduk saya cari dengan dia ambek bojoku tuwek. Dene Risti tak goreng mau menuntut ese. Kaki jangan gitu, Beng, enggak bisa, Beng. Beng. Enggak bisa, Beng. Dia Beng jadi. Enggak bisa, Beng. Beng kan. Mau elu mau enggak mau, terima enggak terima, gua udah terlanjur nih. Jadi iso gak iso, saya harus, walaupun dia tidak setuju, eman dong. Ya terserah kamu dong, karena aku memiliki harta semua ini. Waktu itu aku belum menikahi kamu dan kamu belum jadi istri aku. Kagok gua udah gak bisa ngomong Jawa. Lu diketek. Ya, itu yang terjadi, Bapak. Makanya tidak menggunakan kata yusina biha, tapi di situ gunakan tusuna biha. Ya, sama-sama fi'il mudhari'nya. Nah, ini artinya beda, Bapak ya. Jangan. Biasanya ini ayat-ayat untuk bohongin orang-orang. Ini ayat ini untuk bohongin orang-orang. Kalau orang nggak ngerti tarjim bener, dibujuki. Kok iso? Kesepakatan bersama atau dibalik gak iso. Bapakmu punya keputusan mutlak, sing ya opo punya keputusan mutlak itu, sing ya opo itu keputusan bersama. Paham Pak ya? Jadi dengan sepintas yang saya terangkan jenengan paham ya. Jadi jangan sampai keputusan Allah ini jatuh salah keputusan loh Pak. Saya terutama tentang wasiat ini Pak. Kalau studi kasusnya itu tadi, suami istri jadi mulai awal sudah diperbujuan, punya anak begitu banyak, jadi orang kaya. Nah, ini butuh kesepakatan bersama. Tapi beda lagi ketika ada seorang duda kawin lagi, bu itu perawan, bu itu rondo, ya, seorang duda ini kaya, ahli ibadah, lantas dia mewasiatkan setidak tanpa atau tanpa sepengetahuan si istri yang kedua, maka itu tidak ada masalah, walaupun tanpa persetujuan. Paham ya? Sebab kalimatnya beda loh ya. Yang satu yusina biha, yang satu tusuna biha. Gara-gara podo-podo fi'il mudhari itu ya. Tapi ini beda. Wis, pokoknya aku nek jenengan nanti kayak keputusan salah ngawur, gak tanggung jawab loh aku. Ya, pokoknya itu bener kan? Yang penting saya sudah jelaskan. Ustaz. Nggih. Kalau yang lalu kan ini ya, apa namanya, berdasarkan kesepakatan, kalau itu tidak sesuai dengan bagiannya. Nggih. Nah, kalau sekarang ini nggak pakai kesepakatan lagi. Ya, atas keriduan nggak bisa
bisa Pak. Kalau tusunan yang sini apa itu? Yang tusunan. Oh nggak bisa. Ganti kesepakatan, ganti ridho-ridhoan. Kalau sudah wasiat, itu mau lho Pak Yahya. Asalkan dengan catatan itu tadi loh ya Pak. Aku rabi entuk Risti Tagor. Aku wis soge Pak Yahya. Aku ahli ibadah, masuk Risti Tagor jilbabe syar'i. Tapi ternyata ya doyan duwe ariku ya. Soalnya udah larang. Yo, semut dengan duwe es. Nah ini keputusan saya mutlak Pak Yahya. Tusu Nabi. Kalau saya waktu si perawan Risti Tagor ben rapi kan aku sampai aku saya itu jadi wis oke ya. Nah itu harus kesepakatan. Kalau sebaliknya, kalau hartanya kaya itu yang perempuan? Bebas kan? Wah masih hati kayaknya lu gak apa-apa kok. Lu sih kan yang ngomong gini bener-bener. Terus mari ngono pengen ambek wong Semboro iku mari ngono pengen PKB ngono ta. Yo gak. Lho iya bukan? Ustaz tidak adil Ustaz itu. Apa? Nah, Ustaz kalau untuk membandingkan dengan tadi Risti Tagor. Nah ini dengan Semboro. Tak ada Ustaznya artis suka gitu loh. Oh iya. Ngomong Pak Yahya rabi ya. Nggak bisa Pak Yahya. Harta perempuan itu harta perempuan nggak bisa kita miliki. Nek adik sing wedok iso ki, apa? Apa jadi sing wedok? Punya dia. Lek, punya dia, kita nggak punya hak kan? nggak punya hak apa-apa. Nek sing sugih wedok itu ketara sing kedonyan nang wedok iki. Gak usah dipikir, dunia nang wedok gak usah dipikir. Wis takono nang wong buri. Gelem ah dijaluk duwe gak kira gelem. Siapa yang nyambut gawe iso? Anu dhewe. Gotekku jare wedok-wedok. Ya. Gotekku, ya gotekku. Soalnya barang yang nyelempit nang jero anjir. Lho, bener enggak? Seru. Gak iso ya. Jadi ngetes-ngetes gak iso. Wis. Jadi ngetes-ngetes gak iso. Jadi para wedok ya wedok. Wong lanang gak iso nyekel. Sing iso dicekel barang wong lanang. Bos. Tak terusno sih. Audain atau hutang. Jadi diselesaikan dulu. Baik itu istri saya sambungan rondo atau perawan sambungan ya. Yang tusu nabiha itu sambungan ya. Yang yusi nabiha itu joko loro. Ya, istilahnya udah gitu Pak. Joko loro ambek itu mau sambungan. Tak lanjutin audain atau hutang. Wa in kana rajulun. Nah, apabila ada laki-laki yurasu yang dia mewariskan kalalatan, yang mana kalala itu tidak punya orang tua dan anak ya gak duwe, wong tua ya wis mati kabeh. Awi mro'atun atau seorang perempuan walahu dan baginya, bagi suami yang kalala tadi, akhun punya saudara laki-laki seibu. Sebenarnya saudara laki-laki seibu itu kan dulur kiri. Dulur nek jare wong Jawa apa? Saudara seibu itu nek jare wong Jawa dulur kiri. Akhun ukhtun atau saudara seperempuan falikulli wahidim minhuma sudus. Salah satu atau kedua-duanya atau di antara keduanya itu baik saudara laki atau saudara perempuan yang satu ibu falikulli wahidin, satu-satu saudaranya itu dapat sudus 1/6. Jadi seumpama saya bapak ibu sudah tidak ada, saudara kandung tidak ada, saya meninggal ya, yang ada itu seandainya saya itu punya saudara seibu, saudara setiri, biar bapakku ini rabi maneh ambek ibuku anyar duwe anak, itu sebenarnya bukan ahli waris loh ya, secara langsung itu bukan ahli waris,
kecuali dalam kondisional kalalah. Ya, kalau seumpama saudara satu bapak saya masih hidup, maka saudara yang seibu itu tidak punya hak sama sekali, karena bukan ahli waris. Paham ya Bapak? Gitu. Saudara seibu itu makanya binnya beda. Kalau saudara seayah binnya sama, paham ya? Nah, nek jare nang Jawa dulur asu. Ya, dulur asu kan tunggal ibu, siji bapak. Nah, iku mau kekasaran iki dulur asu. Dulur segawon. Doa. Asa, sumpah. Boleh murodoah, boleh murodik, boleh. Tapi itu tadi Pak. Kalau yang kan di Indonesia ini kan jarang susah-susahan bareng, kan jarang. Kan nggak mungkin juga jenengan disusokno teng ini bujuk kula. Kan itu tadi nggak mungkin kan? Kalau di Indonesia nggak ada. Oh iya, oke. Jarang. Maka yang terjadi saya artikan yang artinya seibu dulur sak tunggal ibu. Nek jare wong Jawa iku mau dulur segawon. Ya. Tapi nek umpama dulur tunggal bapak, walaupun siji ibu, itu satu nasab. Itu ahli waris, Pak. Ya. Dulur satu bapak, lain ibu, itu satu ahli waris. Tapi nek ibu rabi maneh duwe anak, walaupun kita ini biasanya lebih akrab dengan dulur segawon mau. Karena apa? Satu ibu. Biasanya ibu itu pintar untuk memadukan, benar nggak? Nah, walaupun ini dulur akrab sekali, dekat sekali, karena satu ibu, ini tidak bisa. Jujur, sebenarnya bukan ahli waris. Kecuali kalau kalah itu artinya bapak ibu saya sudah tidak ada, saudara kandung saya tidak ada, semua mati. Maka dulur yang satu ibu ini baru dapat 1/6. Atau kasus studi kasus murodoa tadi, itu Pak. Terus Pak Bin, minggu, satu kalalah. Maka bila dulur satu ibu tadi dapat 1/6, fa'in kanu aksara, namun bila mana mereka itu jauh lebih banyak, min zalika, dari kondisional, fahum, maka mereka syuraka, mereka bisa bersama-sama fis-sulusi di dalam bagian 1/3. Apa itu? Hartanya yang ditinggal itu berlimpah ruah. Jadi aku iki kalalah, nggak punya dulur atau dulurku wis mati kabeh. Bapak ibu saya sudah meninggal. Ya, ternyata dulu bapak itu rabi. Saya punya dulur satu ibu. Dulur yang satu ibu itu bila mana saya kaya raya baru dapat bagian 1/3. Kalau saya kondisional biaya oke, tapi biasa-biasa mek 1/6. Harta yang ditinggal itu banyak baru. Mimba diwasiatin, setelah terjadinya wasiat, yuso. Nah, kalimat yang ketiga apa ini? Menggunakan kalimat yuso. Yang pertama yusi nabiha, ya. Yang kedua tusu nabiha. Yang ketiga yuso biha. Yuso itu dulure yuja, yuna, ya. Yuso, ya. Apa ini? Kalau yuso itu sebenarnya yusoya. Apa itu? Keputusan saya pribadi tunggal mutlak. Saya merasa anak, saya tidak merasa nggak punya dulur. Saya merasa bapak saya sudah meninggal, tinggal ibu saya. Saya seumpama menentukan keputusan mutlak tanpa pertimbangan apapun, ini timbangan itu digerukan dunia ini. Tak kekno separuh nanggone Masjid Al-Ikhlas. PNKP Pak Yahya Tul kainan kegiatan Islam. Iku nek soge ya.
salam kaya tete lho kamu ya. Tolong ramutan. Bukan nopo ae, yang penting ke ibadah apa ya. Itu walaupun itu nggak bisa diganggu gugat oleh dulur, oleh siapapun, gak iso. Jadi itu keputusan mutlak si pewaris yang kalah tadi. Walaupun ada yang berpendapat, walaupun seandainya ibu kandungnya tadi minta, ibu sambung tadi minta, kan tidak ya, ya kan, iri, nggak bisa, utawa memalsukan data, begini itu masuk, tahu pesannya dicoba, tuntutan. Yuso, di situ keputusan pribadi mutlak. Soalnya apa? Aku mau sana dunia untang anting izin. Nah, ketepaan kok aku yuso ini sampai bisa diartikan bukan hanya berbentuk badan yang diwasiati. Saya punya si es kental, seumpama Pak Yahya ini si es kental saya. Es, aku nikmati es. Kau tak tinggal wasiat es. Dunia aku separuh es. Dan berjuang. Ibu saya yang dapat 1/6 tadi, atau saudara saya yang dapat 1/6 tadi, itu tidak bisa menuntut. Tidak bisa, Anda itu bukan ahli waris wasiat. Itu baik, mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Karena dalil yang ketiga ini Allah menyebut apa? Yuso. Jadi keputusan si pewaris secara mutlak mewasiatkan tidak ternilai, tidak ada ukurannya. Ya, kalau hadis yang ayat 9 itu kan, ya Nabi aku mau mewariskan separuh, ojo 2/3, ojo, ya kan 2/3, ojo separuh, ojo 1/3, misalnya kalau 1/3 Nabi, oh iya kamu, ya. Tapi kalau ini enggak, enggaknya apa? Ya itu tadi, mutlak karena saya kalah. Anak gak duwe, dulur gak ono, wong tua gak ono, ontang anting. Apakah ada? Ada Pak. Nah, kalahlah seperti ini, mutlak saya mewasiatkan, walaupun saya wasiat bukan kepada ahli waris. Pengen kabeh Pak Yahya, wong pengen kabeh. Tuh saudara-saudara yang tunggal apa, yang ibu saudara bawaannya ibu tadi atau tunggal ibu tadi minta, nggak iso. Hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia itu ditempat darah saya. Hukum positif Indonesia itu kembalinya ke ibu. Makanya di bank-bank sing ditakoni jadi bapak ta ibu. Indonesia kualiane. Padha rasa padha rata iku ibu. Nek hukum positif di BW Perdata disamakan. Nggak ono istilah dulur satu ibu satu ayah, nggak ono, semua sama. Pokoknya jadi dulur, mbok iku kandung, mbok iku gowo, namanya dulur, pernah satu kakak, itu. Coba ya. Tapi ini untuk wasiat mutlak. Orang lain aja bisa, apalagi masih mampu-mampu, ya. Masih mampu-mampu bisa, boleh. Wong liya iso. Makanya itu yuso biha, yang mewasiatkan secara mutlak, yang diawat. Di situ menggunakan dia. Kan sebelum-sebelumnya kan mereka ya. Dia artinya apa? Kata tunjuk ganti tunggal mutlak. Yuso biha, yang dia si kalalak ini memberikan langsung wasiat tunggal. Yuso biha diwasiat dengan kata itu. Audain atau dipotong masalah hutang. Ghairu mudhar
kalau seandainya saya kalah lah, jenenge menungso itu mesti gawe resek. Ya, jelas-jelas seandainya ono surate, kok iso aturan kondi, kok iso dikekno Pak Yahya kabeh. Aku ngono dulure, ya kan. Dek kecil ambek aku dicikecili dimong ambek emakku. Ya. Masih ingat? Itu yang sing wis pokoknya masalah dunia wis rebutan. Kalau seandainya ini seperti kasus tadi wasiat tadi, tapi setelah meninggal dihitung-hitung ternyata utangnya itu lebih banyak dari utangnya. Itu yang dapat nanggung, yang dapat wasiat itu atau yang lain? Oh enggak, yang lain kan. Kalau dapat wasiat itu beda. Wasiat dan utang itu beda. Kecuali kalau wasiatnya di sini utang. Ya, aku nek mati tolong bayar utangku. Sampai lah wis nggawa duit koperasi akeh. Ya tolong aku nek mati tolong bayar utangku. Kreditku mobil itu rumah soalnya bayar ya. Sampai lah tak perangi waktu itu aja lali sampai. Gara-gara sampean nyekel iki politik akhir kamet tuh hari. Ya pokoknya gelem sampean. Gak kira gelem empret tak? Lo pernah gak? Gak akan pernah mau. Makanya di dalam fikih Islam bahkan Rasulullah kalau tentang hutang itu dibedakan dengan wasiat. Kecuali kalau wasiatnya itu tak mau nyaur utang. Tapi ono wong gelem dikeki wasiat kok nyaur utang, ono wong sing rumangsa diuntungno gak gelem. Apa meneh loro-loro diwasiati ditinggali utang, ribut racun silem, utang kebut nyaur gak gelem. Lu percaya? Itu enggak ada. Jadi kalau wasiat dibedakan. Makanya minta diwasiatin. Pertanyaannya bukan begitu Pak ya. Pertanyaannya bukan begitu. Ustaz, ini berwasiat. Enggak tahunya di belakangnya ini punya tanggungan yang tidak diketahui oleh siapapun bahwa nilainya wasiat ini habis buat mana yang lebih didahulukan. Harusnya begitu. Duduk entek, duduk minus bukan balance. Jadi wasiatnya ini dengan hutangnya setelah diketahui dan ditotal, iya apa ini? Diwasiat nanti apa? Dia nyaut hutang. Nah kalau ini tetap yang didahulukan mana? Hutang. Nek wasiat gak tanggung jawab, artinya wasiat tidak berisiko orang itu masuk neraka. Enggak. Tapi nek hutang iso risiko neraka. Aku mengiling noto yo. Hati-hati ya. Nek hutang iso mlebu neraka Pak, masih jenengan akeh amale. Makanya saya sampai mengingatkan kayak begini, naifnya justru malah sih seneng utang nih ngomong seneng sembahyang, aja tersinggung, bener? Ada yang utang yang sembahyang, itu mau sepung gak boleh dipercaya, mau sembahyang gedung dilebut, ibadah itu apa? Mau gak nyaur, sopo ngomong, batu ini ngapal kok seliti bedes, tambakan nih. Silti pedes lah ngapal lah. Ngono iku ya ribut racun silem utang ngebut nyaur. Gak gelem. Wak kaji kadang-kadang ya wak kaji. Wah, kadang-kadang ustaz barang nek dalil melipit. Tapi nyambil utang. Silem. Ribut racun silem. Maaf, saya mengkritik ini karena saya sayang kepada orang-orang yang beriman dan ibadahnya bagus. Justru kelemahannya di situ. Iki ketara wong sembahyang api, ibadah api, sik hubud dunia. Nek tak hubud dunia dak kira
belakangan ada hukum waris lagi. Tapi ini adalah wasiat. Artinya apa? Ini boleh jadi diutamakan. Konsep ini konsep pokok. Ya, konsep ini konsep pokok. Jatuh. Ada yang berpendapat enggak kayak begitu. Wasiatan minallah. Ini harus didahulukan daripada yang lainnya. Ya, ini harus didahulukan. Ini wasiatnya Allah. Ojo saminkan. Ada yang berpendapat beda lagi tafsir lain, yang berbeda lagi apa? Gak iso. Kon kudu iki jadi patokan utama nek sampai gak iki gak iso. Ada yang ngene. Kok alam iso. Hanya Allah yang tahu apa yang dimaksudkan. Wasiat kami tahu. Wallahu utawi Gusti Allah iku alimun zat yang maha weruh sapa Allah. Halimun tur kang maha nyantun sapa Allah. Halim zat yang maha penyantun. Artinya apa? Di sini dirajani Allah taala. Seumpama kita ini ditipu, ya, gak usah wedi. Nek perkara warisan awak dhewe dibujuki, Gusti Allah iku sing ngenteni. Tapi nek awak dhewe iki sing serakah, ambek warisan, ambek wasiat sing serakah awak dhewe, ojo lali. Awak dhewe gak diopeni Gusti Allah. Coba, maaf Bapak-bapak. Habis alimun halim itu kok. Itu tadi hadis. Apa itu? Quran ya. Al-Quran. Quran. Arti kata halim, penyantun. Kalau Anda, ini tafsir, bukan tafsir. Punya itu Al-Azhar ada. Kata Buya Hamka, hampir seluruh tafsir baik itu dalam negeri atau yang luar negeri. Hampir para ahli tafsir itu mengartikan kata halim itu sindiran Allah. Allah itu maha penyantun. Artinya apa? Orang-orang yang berebut harta waris, apalagi sampai bujui, apalagi sampai serakah, wong koyo ngene iki gak diingoni ya Gusti Allah. Harta waris yang direbut sing serakah itu gak akan pernah dikasih barokah, gak diingoni, gak disantuni ya Gusti Allah. Namun bila mana Anda orang yang terzolimi, Anda orang yang terbohongi, Anda orang yang kalah-kalahan dalam menerima warisan itu, ojo wedi, diingoni ya Gusti Allah. Hak Anda tidak akan pernah dihilangkan, paham? Makanya di situ Allah nyindir, alimun halim, zat yang maha penyantun, sindir Gusti Allah. Artinya apa nih? Kebetulan kita pas ahli waris yang terdolimi, gak usah wedi, Gusti Allah sing ngedumi. Nek awak dhewe sing serakah, ojo gak barokah sing dijogo. Paham ya? Nah, itu Bapak. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau tanya, monggo silakan. Cukup nggih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa seluruh keluarga kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wabillahi wal inayah wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa